tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Siapkan semua alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, siapkan juga semua buku yang diperlukan untuk pelajaran agama kita hari ini. Mari kita bernyanyi, "Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus." Semua kita persiapkan hati kita untuk memulai pelajaran. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk memulai kegiatan belajar kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, lindungilah kami, berikan kami kepintaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak Ibu, kelas 6. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita bab yang keempat, manfaat ibadah. Matahari menolong manusia mengetahui waktu. Matahari menjadi pertanda siang dan malam. Waktu menolong kita mengetahui kapan saatnya bangun, pergi ke sekolah, makan siang, pergi ke gereja, ataupun pergi tidur. Dengan menciptakan waktu, Tuhan ingin manusia mengalami kasih-Nya setiap saat. Seperti kesaksian Daud dalam Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Tuhan tidak hanya menciptakan matahari, melainkan juga berbagai ciptaan lainnya untuk menolong kehidupan manusia. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya untuk menunjukkan betapa besar cintanya kepada manusia. Melalui beraneka ciptaan, manusia mengetahui bahwa Allah itu ada dan melakukan sesuatu berdasarkan kasih-Nya kepada manusia. Itulah mengapa manusia beribadah kepada Allah, yaitu untuk menanggapi, menghargai, dan menghormati Allah pencipta langit dan bumi. Dan ada beberapa manfaat ibadah, dan kita akan lihat manfaat itu. Manfaat ibadah yang pertama adalah mengenal Sang Pencipta. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar-Nya. Tuhan memberikan manusia berbagai kemampuan seperti memiliki emosi, kemampuan berpikir, bertindak, bahkan mencipta. Tuhan juga memberikan manusia kemampuan mengambil keputusan dan merespon kasih Allah. Sejak awal manusia diciptakan, Tuhan menghendaki manusia memiliki persekutuan bersama dengan semua makhluk. Ini terjadi melalui ibadah, di mana manusia dan Allah dapat saling berkomunikasi.
Manusia menghampiri Allah dalam ritual-ritual penyembahan dan Allah menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Melalui Alkitab dan ciptaannya, Allah membuka dirinya untuk dikenal. Manusia mengenal dan menyadari perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan penciptanya seperti kesaksian Samuel dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kemudian yang kedua, manfaat ibadah. Melalui ibadah, kita mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Seluruh isi Alkitab menceritakan betapa dahsyat perbuatan Tuhan, seperti kesaksian Raja Daud yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 3-4. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Dengan ibadah kita semakin mengenal perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan. Tidak hanya dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi juga merasakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah menolong kita untuk tetap memiliki iman terhadap Allah yang lebih dahsyat daripada segala Allah. Yang ketiga, manfaat ibadah. Ibadah berarti melayani Allah. Tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk melayani Dia dan sesama. Dalam ibadah, manusia menyembah dan memuji Tuhan. Manusia mempersembahkan korban persembahan, nyanyian pengagungan, doa-doa pujian bagi Allah dengan tujuan menyenangkan hati Allah. Dia adalah Raja, Tuhan pencipta alam semesta, dan kita berada di posisi hambanya, ciptaannya yang melayani Dia. Selain melayani Allah melalui puji-pujian dan korban persembahan, melayani Allah juga dilakukan dalam perilaku setiap hari. Tugas manusia pertama, seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian, adalah Allah ingin manusia beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Allah memberikan manusia bumi beserta isinya untuk dijaga manusia. Manusia memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah adalah melayani Allah. Apapun yang kamu kerjakan dalam rangka memelihara alam beserta isinya, disitulah kamu melayani Allah. Namun, bukan hanya memelihara alam beserta isinya, melayani Allah juga dilakukan dengan melayani orang lain yang memerlukan. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki misi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Apakah yang dapat kamu lakukan dalam mengemban misi Allah, dalam melayani, dan dalam beribadah? Yang pertama, kerjakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan kejujuran dalam takut akan Allah. Kedua, jika ada yang memerlukan bantuanmu, tolonglah dengan penuh sukacita dan kesabaran. Ketiga, hargailah hak setiap orang dan lakukanlah kewajibanmu dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, berdoalah bukan hanya untuk dirimu sendiri dan keluargamu, tetapi juga untuk orang lain. Manfaat ibadah bagian yang keempat adalah bertumbuh dan berbuah. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalamnya dan kita akan berbuah. Jika kita berbuah banyak, nama Tuhanlah yang dimuliakan.
Agar pohon anggur dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna, diperlukan tanah yang subur serta perawatan yang baik. Pohon anggur seperti hidup kita yang memerlukan perawatan yang baik agar dapat berbuah bagi Tuhan dan dapat dinikmati semua orang. Namun, bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah hidup yang mau diubah. Karena Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah. Yang kedua, tetaplah dekat dengan Tuhan dan jadilah pribadi yang berkualitas seperti yang difirmankan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang ketiga, latihlah dirimu dengan latihan rohani karena berguna bagi perkembangan imanmu. Caranya adalah dengan rajin beribadah, disiplin dengan waktu bersama dengan Tuhan atau saat teduh, dan berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, anak-anak ibu, ternyata ibadah itu sangat bermanfaat dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama, mari tetap beribadah kepada Tuhan dengan tertib, dan kita juga menjadi orang-orang Kristen yang hidup beribadah dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, apapun yang kita lakukan setiap hari, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, ibadah bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan iman kita. Ibarat sebuah pohon anggur yang membutuhkan perawatan yang baik, ibadah menolong kita agar dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan dapat dinikmati orang. Jika kita bertumbuh secara iman, kita dapat menghadapi berbagai macam tantangan hidup sebagai pengikut Kristus. Zaman boleh berubah, namun firman Tuhan adalah tetap. Firman Allah tetap menjadi pembimbing dan penuntun dalam kehidupan zaman sekarang. Mari anak-anak ibu, latihlah dirimu beribadah. Anak-anak ibu, mari kita bernyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami hari ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan lewat pelajaran kami hari ini. Dan kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Ibu, hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Ibu harap anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap memuji Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kita. Shalom.